أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang mana semua kita di malam hari ini masih Allah berikan nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Dan saya bersyukur antum minggu lalu katanya nggak libur ya, tetap ngaji alhamdulillah walaupun nggak ada kajian, dan tapi tetap istiqomah dalam menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semalam saya sampai ya sekitar jam 9:30 atau jam 9:30. Jadi perjalanan kurang lebih 10 harian. Gitu ya, 9 sampai 10 hari. Jadi kita libur alhamdulillah cuma sekali. Kalau pengajian ahbab sampai libur 2 kali tuh. Ya, pengajian Istiqomah Pondok Pinang libur 2 kali. Cuma alhamdulillah semalam sampai ya, dan insyaallah alhamdulillah badan juga sehat, nggak ada halangan apa-apa. Jadi kita tetap ngaji malam hari ini. Coba khusus malam ini saya minta dimajukan sedikit waktunya bagi saya. Nanti antum semua jangan langsung pulang setelah kajian karena akan dilanjutkan untuk pembacaan apa? Asma dan Maulid gitu ya. Nanti saya pamitan dulu, antum lanjutin acara zikirnya karena ada undangan 7 hari di samping Pak Imam. Gitu ya. Berarti lewat mana ya? Sini bisa tembus ya. Baik. Kita mulai kajian kita masih dalam kajian fikih ya dengan kitab Safinatun Najah. Terakhir pembahasan kita adalah syaratnya takbiratul ihram. Ya, sekarang pembahasan kita faslun syurutul Fatihah asyaratun. Syaratnya Fatihah itu ada 10 bahkan lebih katanya. Ya, lebih dari 10. Cuma di kitab Safinah ada 10. Nanti lebihnya kita terangkan setelah 10 ini kita bahas. Adik-adik tolong dengerin ya. Untuk syaratnya Fatihah, kenapa kok diperhatikan syarat-syaratnya? Karena Fatihah termasuk rukun sholat, sama seperti takbiratul ihram. Ya, dia rukun sholat. Artinya kalau rukun kita salah, ya maka sholat kita nggak sempurna. Kalau sholat kita nggak sempurna, alias nggak sah. Kalau nggak sah berarti belum sholat. Ya. Kalau belum sholat berarti ente dianggap tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat.
sholat, karena sholatnya nggak benar. Jangan sampai kata Rasulullah, berapa banyak dari umatku usianya sudah mencapai 60 tahun dan dia merasa sudah sholat, ternyata nggak pernah sholat sama sekali. Kenapa nggak pernah sholat sama sekali? Karena dia nggak ngerti syaratnya, rukunnya, ya, syarat sah, syarat wajib, ya, makruhnya, mubtilatnya, sunnah-sunnahnya, ini nggak paham. Oleh karena itu, karena rukun ini hal yang fundamental, yang paling penting, maka dibahas satu persatu. Kemarin takbiratul ihram sudah dibahas. Niat kenapa nggak dibahas? Udah kita bahas kemarin tuh. Niat ada 3 derajat. Ya udah dibahas malah tuh. Ya. Kemudian setelah niat takbiratul ihram, habis itu apa dalam sholat? Doa ul iftitah. Kenapa nggak dibahas? Karena dia sunnah. Nah, ini kan kitab kecil. Jadi membahasnya nanti aja di kitab gede. Kitab kecil itu yang penting-penting dulu, yang pokok-pokok dulu. Nah, karena Fatihah itu rukun, takbiratul ihram itu rukun, maka dibahas detail. Gitu ya. Ini pun enggak secara menyeluruh, ada yang enggak disebutkan di sini karena kitabnya kecil, takut terlalu panjang. Gitu ya. Kemarin sudah kita bahas syaratnya takbiratul ihram. Sekarang kita lewatkan doa iftitah karena dia sunnah, masuk ke rukun berikutnya, syarat Fatihah. Ya. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syaratnya Fatihah ada 10. Yang pertama at-tartib. Baca Fatihah harus berurutan. Gimana maksud berurutan? Bi an ya'tiya biha ala nazmihal ma'ruf. Dengan cara membacanya sesuai urutan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, dan saya yakin semua nih yang hadir termasuk adik-adik saya nih yang kecil-kecil, adik-adik kita mungkin udah pada hafal Fatihah semua ya. Dari TK kita diajarin. Bahkan sebelum TK kita udah dengar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini urutan yang ada dalam Al-Qur'an. Jangan ente rubah-rubah. Walaupun artinya nggak berubah. Ustaz saya bosan baca gitu mulu. Jadi gimana? Saya rubah aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi benar Ustaz, ada semua, tapi berantakan urutannya. Ini Fatihahnya nggak sah. Walaupun bacaannya benar dan suaranya bagus, tetap nggak sah. Harus tertib. Paham? Dari mulai basmalah sampai waladdallin. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua syarat Fatihah al-muwalah. Ya, harus sambung menyambung. Maksud sambung menyambung gimana Ustaz? Bi an la ya'tiya bi fasilin. Jangan sampai Anda mendatangkan sesuatu yang memisahkan ayat-ayat Fatihah. Ya, dengan pemisah apa? Misalnya dengan zikir. Zikir yang ajnabi, zikir yang tidak ada hubungannya sama sholat. Ya, misalnya gini. Walaupun pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ar-Rahmanir-Rahim. Astagfirullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan zikir Ustaz. Iya, tapi ini zikir walaupun bagus, tapi dia memutus ayat dari Fatihah. Paham kira-kira? Ya. Walaupun misalnya ya untuk menjawab bacaan orang yang sedang bersin lalu mengucapkan hamdalah. Misalnya ya, orang yang lagi bersin. Haji. Kita sunahnya baca apa? Alhamdulillah. Ya kan gitu kan? Misalnya maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Nah, itu walaupun cuma segitu dan itu sunnah, bahkan sunnah kalau kita bersin baca hamdalah, tapi karena dalam sholat sedang baca Fatihah maka memutus Fatihah. Berarti tidak ada muwalah. Kalau begitu gimana Ustaz? Ulangin lagi. Paham kira-kira? Ya. Baik.
Begitu juga misalnya walaupun zikirnya itu sunnah tapi di luar sholat, misalnya gimana, kita lagi sholat ada adzan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dengar adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ar-Rahmanir-Rahim, itu nggak boleh, membatalkan bacaan. Paham kira-kira? Harus sambung menyambung, jangan dipisah sama zikir walaupun pendek. Paham? Kecuali dipisah sama zikir yang memang disunahkan dalam sholat. Ya, misalnya gimana? Misalnya, ya, kita lagi baca Fatihah, tiba-tiba imam sujud tilawah. Ya, lagi tengah-tengah baca Fatihah, imam sujud tilawah. Ya, wasjud waqtarib. Kita lagi Maliki yaumiddin, kan sujud nih imam. Allahu akbar. Itu sujud apa enggak? Wajib sujud. Kalau imam sujud tilawah, kita wajib sujud. Saya lagi baca Fatihah, Ustaz, putus dong nih. Ya, gimana nih? Enggak. Kalau ini zikir yang disunahkan dalam sholat, zikir yang memang dianjurkan dalam sholat. Paham kira-kira? Ya. Atau misalnya imam, kita lagi baca Fatihah, imam salah. Ya, imam melakukan kesalahan, lalu kita mengingatkan Subhanallah. Nah, ini zikir di tengah-tengah baca Fatihah. Gimana Ustaz? Apakah memutus Fatihah? Enggak. Karena apa? Memang zikir yang disunahkan dalam sholat. Yang maksudnya yang diperintahkan dalam syariat untuk mengingatkan imam kalau salah. Paham kira-kira? Paham ya? Yang kedua. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Ente kalau ngitung Fatihah, kata para ulama, hurufnya ada berapa? Ada 156. Ini kalau Maliki Yaumiddin, mimnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, karena kalau panjang berarti dua huruf, mim sama alif, mim alif, Maliki. 156. Nah, ada bacaan yang pendek, Maliki Yaumiddin, berarti berapa jumlah hurufnya? 155. Ini nggak boleh kurang. Jangan yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, nggak boleh. Ya, misalnya gimana Ustaz? Misalnya Bismillah, kan Bismillah panjang, Bismillahi, nah itu nggak boleh tuh. Ya, lamnya dikurangin satu alif, nggak boleh, berarti kurang huruf. Ya, jadi harus benar sesuai dengan bacaan yang ada di Al-Quran, panjang pendeknya. Paham kira-kira nih? Ya, paham ya? Nah, ini ada 156. Kalau bacaannya Maliki panjang Maliki Yaumiddin, atau 155 kalau bacaannya Maliki Yaumiddin, dan dua-duanya benar bacaannya. Jelas kira-kira? Nah, syarat yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat, mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydid Fatihah. Ya. Huruf bahasa Arab itu ada yang bertasydid. Tasydid berarti dua huruf di situ. Bismillah, millah. Nah, itu ada lam tuh dua, ya. Hirrahman. Jangan Bismillahirrahman. Ya, salah. Ya. Tasydid baca tasydid, jangan kurang-kurangin. Rabbil alamin. Ada ba di tasydid. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin, enggak pakai tasydid. Salah. Rabbil waladdallin, ada tasydidnya tuh. Jangan waladdallin, nah, apa kita sih salah. Kalau salah gimana Ustaz? Berarti bacaannya belum benar, ulangin lagi dari ayat yang salah tadi. Bukan ulangin dari awal, enggak. Ayat yang salah tadi ulangin biar benar. Paham kira-kira? Paham ya? Harus menjaga tasydidnya Fatihah. Ya. Yang kelima, an la yaskuta saktatan tawila, hendaklah tidak berdiam diri, tidak diam maksudnya ya, dengan diam yang lama. Diam lama antara ayat-ayat Fatihah tuh. Ya, misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Diam gitu. Mikirin artinya dalam hati nih, diam aja. Habis itu baru alhamdulillahi rabbil alamin, diam lagi merenung gitu. Ya. Nah, itu gimana Ustaz? Batal bacaan Fatihahnya. Karena nggak boleh diam, ya. Diam yang lama
mau sengaja atau apa namanya, mau kalau lama ini ya mutlakon tanpa uzur, maka bacaan Fatihahnya batal. Kecuali ada uzur. Misalnya gimana uzurnya? Di antara uzurnya misalnya lupa, ya, lupa lagi sholat, ya, ngelamun, bukan sengaja diem, lupa, gitu ya, lagi ngelamun. Atau misalnya nggak tahu hukumnya. Oh, saya nggak tahu hukumnya Ustaz, saya pikir boleh diem. Nggak boleh Mas. Ya gimana? Nah, Bapak dimaafkan saat itu. Tapi nanti berikutnya nggak boleh lagi. Atau misalnya udah tua, ambil napasnya lama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu gimana ya? Atau lagi kena Covid, corona, ngap-ngapan. Bismillahirrahmanirrahim. Susah gitu. Gimana? Itu nggak apa-apa, uzur namanya. Tapi kalau nggak ada uzur, berhenti lama, batal bacaannya. Ulangin lagi. Paham? Ya. Baik. Kemudian yang ke berapa tuh? 6 ya. Wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qiraah. Dan juga tidak boleh diam dengan diam yang pendek. Diam lama nggak boleh. Ya. Diam lama nggak boleh. Diam pendek kok sebentar doang nggak boleh. Kalau ada tapi beda hukumnya. Kalau diam lama ini batal, membatalkan bacaan Fatihah. Kalau diam yang pendek membatalkan Fatihah dengan syarat apa? Apabila dia niat diamnya ini memutus Fatihah. Diam sebentar tapi niatnya memutus Fatihah, ini membatalkan Fatihah. Karena ada orang diam ngambil napas, ya. Ada orang diam ya untuk apa, persiapan baca lagi. Nah itu nggak apa-apa. Kayak kita baca gitu, kan nggak mungkin kita jarang yang baca Fatihah apa langsung satu nafas, ya. Apalagi jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan diem tuh, ada diemnya tuh. Itu diem untuk ngambil nafas boleh. Tapi kalau diem walaupun sebentar, tapi niatnya mutus Fatihah kayak tadi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi begitu diem dalam hatinya niat, saya mutusin Fatihah, batal Fatihahnya. Walaupun cuma sebentar Ustaz, walaupun cuma sebentar. Selama ada niat memutus bacaan Fatihah, maka bacaan Fatihahnya batal. Harus diulangin lagi. Paham kira-kira? Tapi kalau yang tadi diam yang panjang, itu mau niat apa enggak, batal Fatihahnya. Paham ya? Adik-adik perhatiin, ya. Kalau nggak perhatiin diam aja, ya, diam. Kalau nggak paham diam yang lama sampai selesai pengajian, ya. Kalau nanti ngomong batal ngajinya, ya. Paham ya? Jadi bedanya apa Ustaz? Kalau diam lama, ini mau niat mutus bacaan atau enggak ngaruh, bacaannya batal, kelamaan soalnya. Tapi kalau niatnya apa, diamnya sebentar, ini nggak batal bacaannya, kecuali kalau diamnya niat memutus bacaan Fatihah. Paham ya? Nah kalau diamnya lama ada uzur gimana? Nggak apa-apa. Tadi tuh ya ngap-ngapan, emang napasnya susah, atau dia lupa hukum, atau nggak tahu hukumnya, atau lupa lagi sholat ngelamun, itu nggak apa-apa. Paham sampai sini? Paham ya? Yang ketujuh, qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca setiap ayat-ayat Fatihah dan diantaranya baca basmalah. Nah, semua ayatnya harus dibaca. Berapa jumlah ayat Fatihah? 7. Dan mazhab kita menghitung dari basmalah. Makanya dikatakan wa minha basmalah. Termasuk dari ayat Fatihah adalah basmalah. Kenapa diterangkan seperti ini? Karena di mazhab lain hitungannya juga 7. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, beliau menghitungnya 7 juga, tapi dari Fatihah. Jadi basmalah mereka tidak anggap termasuk ayat dari Fatihah. Makanya bagi mereka kalau baca Fatihah dalam sholat nggak baca basmalah, sah sholatnya. Mazhab kita sah nggak? Sah. Ya, kalau kita rukun itu bagian dari Fatihah. Kalau mereka mengatakan bukan bagian dari Fatihah. Lalu 7 dari mana? Ayat terakhir dibagi 2 cara ngitungnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat kedua. Nah, berarti 7. Kalau kita shiratal sampai waladdallin itu satu ayat tuh. Jadi hitungnya 1. Paham kira-kira perbedaannya? Paham ya? Jadi harus baca basmalah. Udah pernah kita bahas. Kalau berjamaah nanti di belakang juga ada. Gimana kalau imamnya nggak baca basmalah Ustaz? Kan gitu pernah ya ditanya. Ya sebaiknya kalau sholatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh, ente perhatiin dulu imamnya baca basmalah atau enggak. Kalau nggak baca basmalah, ya pilihan 2. Kalau ente mau jamaah sama dia silahkan. Nanti setelah sholat tanya imamnya, Imam maaf tadi baca basmalah enggak? Oh saya baca tapi pelan, sah sholatnya.
Dia kalau dibilang maaf saya nggak baca ya karena saya madzhabnya Maliki, maka wajib kita ngulangin sholat. Ya, dia tetap sah tapi kita nggak sah. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bacaan sholat dia kurang, rukun Fatihahnya kurang. Paham kira-kira? Ya, sedangkan syarat jamaah makmum tidak boleh meyakini kalau sholat imamnya batal. Nah, kalau ente berkeyakinan imamnya batal, ente jamaah sama dia, sholat ente nggak sah juga. Atau ente sholat sendirian, pilihan kedua, ya, nggak baca basmalah nih, langsung aja bikin sholat di belakang sendirian. Mau sendirian mau berjamaah silahkan. Atau nunggu sampai dia selesai baru ente sholat, gitu ya. Kalau di tengah-tengah Ustadz saya nggak pakai merhatiin dulu Ustadz, saya ngikut dari ruku, ya begitu rakaat berikutnya tiba-tiba dia nggak baca basmalah, ya, dan saya nggak tahu dia baca apa enggak, apa dalam hati atau gimana, bacanya pelan. Bagaimana? Maka niat mufarokoh. Niat mufarokoh boleh, atau lanjutin sholat sama dia, nanti setelah sholat tanya sama imamnya. Paham kira-kira? Makanya sebaiknya saya sarankan kalau sholat jahriyah perhatiin dulu Fatihahnya imam, ya, karena itu rukun. Kadang kita beberapa kali saya pun juga pernah ngalamin mendapatkan imam bacaannya nggak bagus, ya, nggak tepat cara bacanya. Makanya saya memilih sholat sendirian atau berjamaah dengan yang lain, gitu ya. Walaupun kelihatannya gimana gitu, ya, tapi resiko daripada sholat sama imam yang nggak sah, ya, mendingan sholat sendirian atau berjamaah sama yang lain. Baik, sampai sini paham? Paham ya? Yang yang ke-8 ya. Ya, ini ayat Fatihah ada 7. Adapun katanya kalimat dari Fatihah ada berapa jumlahnya? 29 kalimat. Jadi ayatnya 7, kalimatnya 29, hurufnya 156 atau 155. Benar nggak 29? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar. 29. Kalimatnya 29, ayatnya 7, hurufnya 156 atau 155. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-8, adamul lahnil mukhil bil makna. Tidak ada lahan, ya, kesalahan al-mukhil yang bisa merusak bil makna terhadap arti dari Fatihah. Dalam baca Fatihah nggak boleh ada kesalahan sehingga merubah arti dari ayat Fatihah, ya. Paham nih? Misalnya gimana Ustaz? Misalnya, ya, an yunkila makna kalimat ila makna akhar, bisa merubah makna satu kalimat dari Fatihah ke makna yang lain. Misalnya kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta artinya yang telah kamu berikan nikmat, yang telah engkau berikan nikmat, karena tak fathah. Ini kalau ente ganti taknya, harokatnya, maka arti beda. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amtu beda arti. An'amtu itu saya telah memberikan nikmat. Nah, beda arti. Bukan Allah yang memberikan, saya. Ini membatalkan Fatihah. Ulang lagi bacaannya, bacaan ayatnya. Atau siratal ladzina an'amti 'alaihim. Ti itu kamu, tapi untuk perempuan. Sedangkan Allah sifatnya itu seperti laki-laki, walaupun Allah nggak punya jenis kelamin, nggak kayak kita. Tapi lebih tepat, lebih pas buat Allah itu gagah, maha perkasa. Perkasa itu biasanya laki-laki. Maka an'amta, bukan an'amti. Kalau ti berarti merubah arti. Ini bacaan Fatihahnya batal. Ayat itu tadi batal, ulangin lagi ayatnya sampai benar. Paham kira-kira? Ya. Atau misalnya juga sampai merubah sehingga tidak ada artinya. Siratal ladzina an'amta, lazina pakai zai. Harusnya pakai apa? Pakai zal. Ya, allazina dalam bahasa Arab enggak ada artinya allazina. Ya, allazina. Apa allazina? Allazina za bukan za. Ya, ini merubah yang tadinya ada artinya jadi enggak ada artinya. Ini pun batal bacaannya. Maka baca yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu ya. Sampai sini paham? Ya. Tapi beda kalau misalnya gini. Ustaz, harokatnya ada yang berubah tapi artinya nggak berubah. Ini gimana? Ini masih dimaafkan. Cuma sebaiknya jangan. Misalnya, ya,
atau alhamdulillahu rabbil alamin. Alhamdulillahu, harusnya alhamdulillahi, ya kan? Dia baca alhamdulillahu rabbil alamin. Ini gimana Ustaz? Dari segi makna sama, ya, cuma harokatnya salah dari segi nahwu. Ini gimana? Ini masih dimaafkan menurut ulama fikih. Tapi sebaiknya jangan begitu. Paham ya? Kenapa dimaafkan? Karena nggak merubah arti, dari segi arti sama. Ya, cuma memang dari segi i'rab salah. Paham kira-kira? Nah, ini yang begini ini masih dimaafkan. Misalnya lagi memfathah huruf dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Harusnya kana budu. Nah, diganti tapi nggak berubah arti, cuma salah doang bacanya. Ini gimana? Masih dimaafkan. Paham ya? Baik, kemudian tapi kalau misalnya kalimatnya gini, kan harusnya ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Arti ihdinas siratal, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, gitu ya. Ente ganti ahdinas siratal mustaqim. Ihdina jadi ahdina. Ini berubah arti. Kalau ihdina berikan kami petunjuk kepada kami ya Allah. Kalau ahdina berikan hadiah kepada kami. Pemberian atau hadiah kepada kami. Ini jadi beda arti. Ini batal bacaannya. Paham kira-kira? Nah, oleh karena itu pada intinya baca Fatihah pelajarin dulu yang benar. Ngaji sama guru, sama ustadz, sama guru ngaji. Ya, talaki ngomong apa, baca langsung di mukanya guru. Biar benar didengar sama guru kita bacaan kita, benar apa enggak. Ya, kadang orang cuma sekarang ngandelin YouTube, ya, MP3, ngikutin aja udah bener dah bacaan, belum tentu. Ya, kalau depan guru itu mulut kita, bibir kita diperhatiin, makharijul hurufnya diperhatiin, sifatul huruf diperhatiin, bener apa enggak ini. Ya, kalau belum benar dibenerin sama dia, gitu ya. Baik. Apalagi nanti ada bacaan yang syaz, apa bacaan-bacaan yang apa namanya jarang kedengeran, misalnya majreha, ya, ada lagi ismam, ya, ada lagi misalnya apa namanya baca antara hamzah dengan harokat hamzah, fathah dengan kasroh, ya. Nah, itu gimana cara bacanya? Ntar diterangkan sama guru. Kalau di MP3 atau di YouTube, ya, kita nggak tahu gimana cara bacanya. Paling denger doang, ngikutin asal-asalan. Ini nggak bisa. Para sahabat dulu belajar Quran langsung sama Rasulullah, face to face, talaki langsung, ya. Taib. Kemudian syarat yang berikutnya, antakuna halatal qiyami fil fardi. Bacaan Fatihah adanya di kondisi berdiri dalam salat fardu. Harus dalam posisi berdiri. Ya. Kalau kita sholat fardu kan wajib diri, kalau mampu, ya. Maka baca Fatihahnya harus diri. Nggak boleh baca Fatihah, Ustaz saya Fatihah lagi ruku aja deh Ustaz. Capek saya diri kelamaan, nggak bisa, harus berdiri. Atau lagi sujud, nggak boleh. Kecuali Anda tidak mampu diri, maka boleh gimana? Boleh duduk. Nah, baca Fatihahnya dalam posisi duduk, sebagai gantinya diri. Itu boleh. Duduk nggak mampu juga, mampunya tidur miring, maka baca Fatihah dalam posisi tidur miring. Paham ya? Nah, kecuali kalau sholat sunnah. Kenapa dikatakan fil fardi? Karena yang wajib berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh nggak duduk? Boleh, walaupun kita sehat. Terus mau sholat sunnah duduk boleh, nggak masalah. Misalnya tadi habis sholat isya nih berjamaah, habis itu mundur, sholat duduk, sholat ba'diyah, boleh nggak? Boleh. Walaupun anak masih muda, sehat, nggak apa-apa. Cuma pahalanya setengah, gitu. Ya, walaupun boleh. Dan bentar mungkin orang pada nanya, ngapain duduk lu? Si muda, malas banget, gitu. Tapi sebenarnya boleh. Ya, daripada enggak Pak, ya saya malas diri nih, daripada saya nggak sholat, mending sholat sunnahnya duduk. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Baik, yang ke-9, yang ke-10, an yusmi'a nafsahu al-qira'ata. Ya, hendaklah dia memperdengarkan bacaan Fatihah kepada dirinya sendiri. Artinya gimana? Kuping dia nih bisa dengar bacaannya sendiri. Ya, jadi baca Fatihah itu nggak boleh cuma komat kamit doang, nggak ada suaranya, nggak sah. Atau bacaan dalam hati nggak kedengeran, nggak sah. Ya, jadi harus baca walaupun pelan, yang penting kuping kita dengar, bukan kuping orang lain, kuping kita. Nah, saya dengar nih, cukup begitu. Ya, ini kalau sholat sendirian atau jadi makmum. Ya, tapi kalau jadi imam di 2 rakaat pertama, maka sunnahnya jahar. Ya, kalau sholatnya jahriyah, udah makhluk ya. Baik.
Kalau salatnya jahriyah itu dikencangkan suaranya. Ya, kalau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum minimal kupingnya sendiri bisa dengar. Gitu ya. Baik, kemudian an la yatakhallala zikrun ajnabiyyun, hendaklah dalam Fatihah tidak diseling-selingi zikir yang lain. Zikir yang asing. Zikir asing ini zikir yang tidak ada hubungan sama maslahat salat. Kayak misalnya gini, ya tadi itu saya bilang, kita lagi baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Haji, alhamdulillah. Enggak boleh. Ya, batal atau Fatihahnya, ulangin lagi. Ya. Kecuali zikir yang memang dianjurkan dalam maslahat salat. Tadi itu ngingetin imam kalau salah. Atau baca surahnya imam berhenti. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Diam. Kita bantuin. Inna syani'aka. Itu. Kita lagi baca Fatihah tapi ngingetin imam, boleh. Tidak memutus Fatihah, tinggal lanjutin saja. Jelas kira-kira? Nah, ini 10 syarat membaca Fatihah. Nanti insyaallah ada tambahannya di luar ini. Nanti saya terangkan di kajian kita berikutnya. Dan mohon maaf untuk kajian kita kali ini tidak ada tanya jawab. Ya, karena saya habis ini langsung ke tempat acaranya Pak Imam di sebelah kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam sholat kita sehari-hari. Demikian juga tadi sedikit ada oleh-oleh dari Lampung, kemarin lewat Lampung dibagi-bagian ya. Kalau atu-atu mobilnya nggak cukup dan duitnya juga nggak cukup, gitu ya. Jadi atu rame-rame aja rame-rame. Banyak banget Nurul Fatah 40 ada ini. Tekor kita ya. Siapa? Azka. Arsya. Nah, Arsya ulang tahun kita baca Fatihah buat Arsya. Ya, mudah-mudahan dengan bertambah usianya. Ada lagi? Afin sakit. Nah, yang sedang berulang tahun Arsya mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah umurnya, berkah hidupnya, ya, tambah dekat sama Allah, tambah takwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya usia yang masih tersisa bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat cita-citanya dikabul oleh Allah. Dan kita doakan teman kita Afin khususnya, dan juga keluarga kita mungkin ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesabaran, ketabahan, dan diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesembuhan dengan secepat-cepatnya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.